self improvement itu ternyata gue pikir cuma hanya sekedar jargon ya. Kan banyak kan konten kreator self improvement, gitu. Potensi diri tuh kadang kita juga nggak tahu ya. Lebih tepatnya itu mereka memilih untuk terus berada di lingkungan yang ngedrain mereka tuh untuk jatuh. Daripada gue kesepian, mending nggak apa-apa deh sama lingkungan toksik gitu. Daripada nggak ada teman ya nggak apa-apa lah sama mereka. Ntar mereka berubah gitu. Kalau berharap seseorang yang bikin kita jatuh berubah ya nggak akan berubah gitu. Karena sesimpel kayak kita kasih solusi. Bilal Faranov, ini orang kreatif loh. 20 akun Instagram dikelola sama dia. Lo lihat ya, ini kan akun lo nih 136.000. Benar. Ya, ini teman-teman pasti nonton sampai akhir ya. Kenapa? Karena nih orang-orang kreatif udah mulai gue munculin nih. Karena gue pengen Indonesia ini tumbuh nih. Amin. Dari sisi kreatifnya ya. Thank you Bang Dan Dery. ini lo juga megang Edutify ya. Edutify benar. Jadi kayak channel media edukasi lah ya. Channel belajar online untuk teman-teman yang mau upgrade, mau level up skills. Keren. Dan lu mesti tahu backgroundnya teman-teman. Lu mesti denger. Nih, gue jelasin bentar ya. Lu mesti denger nih. Lihat backgroundnya, terus tiba-tiba masuk ranah orang kreatif, bingung nih lu pasti nih. Oke, dari mulai kampus, dari suku pedalaman juga. Woi lah, suku pedalaman enggak juga ya. Kira udah lama. Enggak. Jauh maksudnya. Tapi dari Jakarta. Ujung ya. Dahsyat tuh. Coba nih, sekelas juga punya lu. Sekolah kelompok malas, suara berkelas juga. Kan kemarin si Renat tuh di situ juga tuh ya, mampir. Iya, ya? Renat ke sana, ke suara berkelas juga. View-nya juga oke di sana ya. Potensi viral sih dalam waktu seminggu mungkin. Dalam waktu seminggu Renat ada partner gue dikasih solusi. Kalau lu pernah lihat yang kemarin kan sempat monolog juga kan di sini kan, apa segala macam. Nah, itu lu nanti lu cek deh postingannya. Lu lihat dia cerita sejarah kasih solusi nggak? Sedikit. Ada. Dia bahas apa di sana? Detailnya. Dia cuma ngebahas tentang kenapa kasih solusi ini berdiri. Apakah ini berhubungan sama religius atau apapun itu? Lu denger penjelasannya. Karena kalau gue pribadi memang kalau keluar tuh bukan nggak pernah tapi jarang. Karena kan pertanyaan-pertanyaannya kalau ngundang gue pasti ya dia lebih tahu gue kenapa hijrah, kenapa begini gitu kan. Nah kalau lu mau denger penjelasannya sejarah berdarah-darahnya kasih solusi yang hampir mau kami tutup saat bulan-bulan itu lu nonton tuh. Iya. Dan insightful banget aku akui. Hampir tumbang kita bro di 6 bulan pertama bro, berdarah-darah kasih solusi itu waktu itu. Nah kalau mau tahu nih itu salah satu kisahnya lo bisa denger di situ teman-teman. Nanti di proses lah. Suara berkelas ya. Filosofi Excel. Ya. Rata-rata lo hampir 500 juta ya followers ya. Dari nol semua organik. Ini tim berapa orang sih? 4 orang sih. 4 orang lo megang 20 intellectual property atau akun sosial media. Dahsyat. Yang isinya memang rata-rata informatif, edukatif. Iya. Awalnya sih pengennya sih dari sisi edukasi ya. Sisi edukasi, tapi semakin kesini kayak bisa dimonetize komersil ya. Mantap. Dan ini di belakang layarnya Bilal. Sebentar, berarti lu bikin akun dari nol apa lu beli akun baru? Dari nol. Nggak pernah beli akun baru. Kok bisa langsung 500.000 itu lebih gede loh daripada kasih solusi? Untuk Instagram ya. Iya. Berarti ada 500.000 orang yang belum paham Excel. Iya. Untuk filosofi Excel. Iya. Dan ya banyak lah kalau gue sebut satu persatu. Banyak tuh 20 akun sosial media. Termasuk link.id juga ya. Lu ada bantu di situ juga kan? Oh kalau link.id aku nggak bantu. Nggak, itu Agus Leo Halim aja Pio. Agus Leo Halim. Background lo? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Harusnya lo jadi dubes. Kenapa lo jadi konten kreator? Keluar lo dari ruangan ini. Harusnya lo menjadi duta besar Indonesia untuk Honduras. Keren bro. Dulu impiannya pengen jadi diplomat jujur. Diplomat atau enggak? Bisa juga. Iya. Dulu aku juga jadi penerjemah untuk bahasa Jepang, bahasa Inggris. Oh ya, lo pernah kuliah di Jepang juga ya? Pernah kuliah di Jepang juga. Anak yang durhaka sama orang tua. Iya. Udah dikuliahin jauh-jauh. Malah jadi afiliator, konten kreator. Apa itu konten kreator? Ngapain jadi afiliator? Ya sempat diragukan juga sama orang tua nih kenapa pekerjaannya kayak kurang jelas gitu loh. Kalau ditanya mungkin ditanya tetangga, ditanya sama keluarga ketika lebaran, lagi ngerjain apa, lagi kerja apa, kan nggak ada jawaban yang spesifik yang membanggakan kali ya. Kreator. Iya juga ya. Ngapain gitu kan. Tapi punya duit dari situ. Alhamdulillah ada. Jadi lu udah tinggalin tuh, resign tuh. Apa sih kerja sama kerja ya? Sempat kerja juga kan. Random sih kerjanya. Ngerantau dari Aceh. Waktu pertama berantau ke Jepang itu sambil kuliah kerja di restoran Jepang. Jadi chef.
Agak unik ya anak ini ya. Terus tiba-tiba mengelola 20 akun ya apa sih namanya media atau news agregator ya. Kan kayak Indozone, Fakta.info yang mungkin begitu-gitu. USS Feeds ya. Iya. Ada gitunya tapi ada juga yang nggak melulu media kan. Iya benar, kayak tipe-tipe kayak gitulah. Oke. Tapi simpelnya sih itu kan semuanya karena kita juga suka konsumsi sosial media. Jadi kan ada 2 tipe orang di sosial media. Ada orang yang buka sosial media untuk konsumsi, ada orang yang buka sosial media untuk konsumsi tapi produksi. Ya aku ingin jadi orang yang tipe kedua ini gitu. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kan kalau kita juga bisa produksi gitu. Nggak pengen ditonton tapi nggak pengen melulu jadi penonton tapi pengen ditonton. Benar. Itu penting juga tuh. Iya. Ya mau sampai kapan lu jadi penonton? Benar. Attention is the new oil. Wah, punya buku juga lagi. Ya. Di Gramedia gue cek kayaknya laris banget tuh buku, tinggal 1. Alhamdulillah kemarin ke Gramedia, kita ke Gramedia GI ya. Tinggal 1 ya. Ngeri ini buku nih. Iya kan? Teman-teman kalau mau belajar juga sebenarnya gue udah kasih sih sebenarnya udah gue tempelin tuh ya di deskripsi di bawah. Tapi jangan dulu buru-buru ngeklik ya. Gue tahu lu pengen cepet kaya, gue paham. Lu pengen cepet kreatif, pengen cepet ngerubah hidup lu, pengen cepet berkembang, paham. Tapi maksud gue lu pastiin dulu nonton sampai akhir, atau minimal mungkin setengah jalan lah apa segala macam, baru lu buru-buru. Soalnya sebenarnya tuh di link yang ada di bawah kalau lu nemu postingan ini di YouTube gitu ya, itu lo mau belajar banyak tentang kreativitas tuh sama Bilal juga bisa di sini. Tapi cek dulu bentar ya, kita ngobrol dulu bro. Ya. Sampai lo punya buku juga gitu kan. Ini emang udah anaknya kreatif sekali nih. Dan lo punya ruang kreatif juga kan. Iya, ruang kreatif. Nah itu dia. Jadi kepikirannya gimana sih? Apa yang lo lihat? Soalnya ini keresahannya banyak dari teman-teman juga yang ketika fenomenal afiliator, digital produk digital, ini kan rame sekali. FOMO dan lain sebagainya. Tapi ya banyak juga yang akhirnya gagal. Karena mungkin sekedar repost doang. Akun gue tuh banyak banget bro. Akun gue, produk digital gue yang ada di link.id itu kayaknya hampir tiap hari banyak yang nge-repost. Nah lu bisa ngasih masukan juga ke dia. Linknya tapi dirubah sama dia, karena kan gue public affiliate. Oh, I see. Iya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat ketika dia repost di story-nya. Ya pokoknya produk digital gue lah. Rekaman gue, gimana cara gue bisa bangun, kasih solusi. Dari mulai bangun brandnya, strategi medianya, ya kan, sampai bisa diinvest sama Close the Door, Om Deddy Corbuzier. Nilainya juga bukan kaleng-kaleng tuh, jumlah uangnya gitu kan. Nah itu gue bagikan ceritanya di produk digital gue. Itu di repost sama banyak orang. Tapi begitu gue klik akunnya, dia nggak pakai strategi, nggak berkembang akunnya. Sayang maksud gue. Jadi buat apa kalau cuma sekedar repost lo mau ambil peruntungan? Betul, produk digital gue adalah open public buat affiliate. Lo gue kasih sekian persen, lo tinggal jualin ya. Istilahnya nih ada produk seksi, produk daging, lo tinggal jualin. Betul, banyak juga gue dapat dari teman-teman yang ngerti. Tapi kalau yang nggak ngerti cara ngelola akun kan sama aja gitu loh. Gue sedih gitu ngeliatin cuma model repost, tapi di dalam kontennya dia nggak bangun konten apa-apa gitu. Yes. Itu problemnya. Ya kan? Itu problemnya. Nanti mungkin lo kasih tahu ya. Oke, ntar kita tahu berarti. Ya, lu sampai jalan aja. Gue pengen tahu kisah lu aja. Kan teman-teman juga pasti pengen tahu biar mereka juga nggak sendirian. Anak rantau juga bisa jadi anak kreatif nih. Belum tahu dari mana tapi mereka. Ya. Siapa? Belum tahu. Aceh tadi gue bilang. Oh, udah bilang. Udah gue bilang. Loks Mawe kan? Biren. Siapa? Biren. Nggak pernah dengar kan? Biren, gue baru dengar lagi Biren. Iya. Biren itu apa? Kota Biren. Di ujung Aceh. Di tengah. Dia antara Takengon, Loks Mawe, Sigli. Biren. Oh, oke. Apa terkenal di sana? Itu dikenal dengan kota juang. Kalau buka sejarah, Soekarno dulu pernah ke sana. Wow. Dan katanya itu waktu Soekarno bingung nih mau menempatkan ibu kota kita kemana waktu itu setelah Jogja diserang, itu katanya Biren. Oh iya? Katanya. Kalau nggak percaya buka sejarah. Oke. Dari situ kenapa lu pikir udah mau kuliah tinggi-tinggi terus tiba-tiba kuliah dulu ya lu ceritain. Oke. Jadi awalnya kuliah di Biren sih, kuliah di Al-Muslim ya waktu itu. Itu kampus swasta, kemudian ada program untuk exchange ke Jepang dan aku ambil. Karena awalnya emang secara SD, SMP, SMA, akademi biasa-biasa aja. Kayak ranking 36 lah gitu. Wah. Ya, ini mungkin guru yang nontonnya bukti lah 36. Tapi ketika masuk kuliah tuh pengennya keluar gitu. Secara ekonomi kan biasa-biasa aja ya, nggak mampu untuk keluar negeri gitu. Tapi ada momen beasiswa ya, langsung belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris. Jadi waktu itu ada almarhum Bupati Biren namanya Bapak Nurdin Abdul Rahman. Beliau selalu buka
khusus bahasa Inggris gratis. Datang ke kantornya gratis. Gak ada yang mau datang. Orang kan kalau free kayak ragu, kenapa free ini loh? Apa karena minatnya aja? Emang nggak peduli sama bahasa Inggris? Tapi yang bayar datang orang. Kursus bahasa Inggris? Iya, bayar orang. Tapi yang free jadi ragu. Jangan-jangan ini salah-salah nih. Jangan-jangan nggak daging nih gitu kali ya? Bisa jadi. Tapi aku datang karena aku tahu dia siapa. Dia salah satu petinggi GAM. Hubungannya apa? Petinggi GAM, Gerakan Aceh Merdeka, sama kursus bahasa Inggris itu gimana? Ya melobi, salah satu yang melobi antara Indonesia dan Aceh dengan negara-negara top dunia waktu itu beliau, dengan bahasa Inggris beliau. Tapi anyway masih ada gak sih GAM? Nggak ada sih. Udah gak ada. Udah semua udah persatuan NKRI semua ya. Iya. Habis itu lu belajar langsung Belajar sama langsung. beliau. Lebih tepatnya belajar sambil tidak belajar. Jadi kita ngopi ganggu dengan bahasa Inggris. Sampai ada momen dimana beliau mewajibkan jangan ngomong bahasa Indonesia, bahasa Aceh dengan aku. Hanya bisa ngomong bahasa Inggris. Kapanpun kita ketemu. Masjid, kebetulan rumah kita dekat. Ketemu di masjid, bahasa Inggris. Orang dengar apaan sih gitu. Dan di fase dari nol banget terbata-bata. Jadi poinnya, kalau ditanya, kan kalau kata Steve Jobs, you cannot connect the dot looking forward kan. Harusnya backward kan. Kalau ditanya seberapa percaya diri belajar ini juga dimulai dari sisi sesimpel berani ngomong bahasa Inggris walaupun salah-salah di depan beliau. Itu confidence dari sana gitu. Mungkin pede tuh berarti ya. Ya, walaupun di kampung. Okay. Dan dari kenal beliau, kenal dosen lain juga, Pak Poncut namanya. Nanamin mindset bahwa lu boleh di kampung tapi gak apa-apa mindset lu keluar terbang gitu. Nonton YouTube kalau bisa nonton YouTube bahasa Inggris. Akhirnya dari sana punya kepercayaan diri, ya udah ambil beasiswa itu, lolos dan berangkat waktu itu ke Jepang. Ke Jepang lu kuliah apa? Kuliah apa sih? Kuliah kan? Apa? Masih sama HI? Masih sama juga HI. Oke, itu goalsnya berarti HI kan? Iya tadi bener ya, diplomat gitu ya, apa segala macam gitu ya. Lama sempat sampai selesai tuh kuliahnya. Selesai. Udah S1 kan? Udah S1 hubungan internasional. Apa yang membuat lo akhirnya turning point-nya kayak enggak, gue nggak mau di sini? Maksudnya kan kalau nggak ada contoh yang wow, oke lah. Ini kan contoh-contohnya banyak. Orang-orang jebolan hubungan internasional yang pada jadi pejabat, jadi menteri. Kebetulan banyak teman-teman yang juga udah lolos sekdilu ya, sekolah dinas luar negeri. Tapi ketika diskusi dan lain-lain, kayaknya yang bila cari selama ini kebebasan untuk berkreativitas ya. Karena selama ini walaupun fase lagi kuliah, lagi belajar dan lain, itu selalu ada ide-ide kreatif yang dilempar mau ke video. Oh itu. Bahkan pas kuliah dulu sempat ngonten, pas di Jepang udah ngonten 2018 udah ngonten di YouTube. Gitu-gitu. Jadi kayak emang dianggap cringe oleh teman seangkatan, ngapain sih ngonten, alay banget segala macam gitu. Ketika orang lain belum ngonten vlog dan lain waktu itu. Tapi udah ngonten aja. Bahasa Jepang. Kreatif. Campur-campur bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Jepang gimana sih bunyinya? Coba pengen tahu gue. Siapa aja lu? Apa kayak Minasan konnichiwa, beru desu. Ima watashi wa Deri-san wa podcast shimasu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Nobita. Doraemon. Nah, terus rame berita ini nih, Bro. Oh iya, ketika Gen Z memilih kabur aja dulu. Nah kan maksud gue kalau ngeliat dari sisi positifnya ya, maksudnya gue nggak lagi bahas yang sisi negatifnya. Positifnya kan mereka mungkin pengen melepas rasa penat ketika hidup di Indonesia, di Jakarta, tapi sementara teman-temannya banyak di Jepang tuh kayaknya tuh hidup enak, duitnya banyak gitu. Nah sementara lu dari sono mau balik ke dalam, padahal lu udah buka relasi networking di Jepang, hubungan internasional gitu ya. Jadi apa yang lu lihat dari sini? Aku ngeliat nih sebenarnya apa ya, tentang harapan ya. Karena kadang orang sendiri gak tahu apa dia punya tujuan. Let's say sesimpel dia gak tahu dia punya soft skill apa, atau kemampuan dia itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa, posisi dia itu sebenarnya useful di bagian apa. Kadang orang masih gak tahu. Yang orang pikir bahwa ada loker kerja, ada local kerja gitu. Makanya yang dilihat ada lokal kerja dan secara uang itu wah seksi nih, keluar. Dengar orang lain yang wah 50 juta sebulan nih ke negara ini aja, ya udah mereka nggak mikirin expenses di sana dan lain-lain.
Iya. Tapi kalau ditanya sesimpel kayak kenapa sih orang suka procrastinate atau menunda-nunda? Ya karena dia nggak ada tujuan, karena dia nggak tahu mau ngejar apa, makanya dia menunda kan. Ya udah nanti aja deh. Mereka selalu mikir ada waktu. Nah mungkin bagi teman-teman di sini nggak salah menurut aku, tapi dari sisi kayak nggak ada locker bisa segala macam, locker banyak. Menurut aku locker tuh banyak untuk teman-teman yang tahu kemampuan kalian di mana. Misalnya gini, ada orang datang kasih solusi besok, dia jelasin semua yang dia mampu. Dia bisa editing, dia bisa mudahkan kerjaan Bang Dery dan Bang Renat 2 kali lebih cepat segala macam. Ya gue ambil lah. Ya, dia tahu dia kemampuannya di mana. Oh oke. Berarti lu harus ningkatin kemampuan diri lu. Lu harus improve. Yes. Makanya kalau gue lihat dari sinopsis di buku lu ini, jurnal inspirasi, ya kan? Di sini kurang lebih kalau gue baca sinopsisnya adalah seputar self improvement. Makanya nyambung dari self improvement, lu tahu potensi diri lu, dan lu bisa ngembangin 20 akun sosial media. Balik lagi ke situ kan ya, 20 intellectual property yang bisa lu kembangin hanya dalam berapa lama? Setahun aja gede-gede banget tuh followersnya. Kan kayak begitu kan? Iya. Jadi self improvement itu ternyata gue pikir cuma hanya sekedar jargon ya. Kan banyak kan konten kreator self improvement, gitu-gitu. Tapi ternyata potensi diri tuh kadang kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu, rata-rata orang lebih tepatnya itu mereka memilih untuk terus berada di lingkungan yang ngedrain mereka tuh untuk jatuh. Kayak daripada gua kesepian, mending nggak apa-apa deh sama lingkungan toksik gitu. Daripada nggak ada teman, ya nggak apa-apa lah sama mereka. Ntar mereka berubah gitu. Kalau berharap seseorang yang bikin kita jatuh berubah, ya nggak akan berubah gitu. Jadi itu konteksnya saya improvement, kayak lu harus bisa ambil keputusan hidup ini harus dibawa kemana. Karena sesimpel kayak kalau aku memutuskan untuk nggak ke Jakarta, atau memutuskan untuk nggak ke Jepang, atau masih di kampung, sah-sah aja kan, bisa-bisa aja. Tapi mungkin kesempatan untuk bertemu dengan Bang Dery, kasih solusi, bertemu dengan teman-teman yang potensial lain, bikin podcast suara berkelas, gak ada. Jadi menurut aku tuh semuanya balik ke keputusan kecil, makanya itu self improvement. Dan nggak ada di titik bahwa wah gue langsung setahun ini langsung sukses mutlak, nggak. Pasti ada fase ups and down-nya, nanti ups lagi, down lagi gitu. Nah ini unik ya, kata dulu bilang katanya lu mungkin nggak tahu kali ya kalau di Jakarta ada peluang apa segala macam ya. Tapi kok jadi Jakarta sentris ya, kesana tuh kayak semua mengadu di Jakarta. Nggak salah. Tapi kayak ada 2 mata pisau atau 2 sektor. Yang pertama, emang berarti kalau udah pasti di luar Jakarta nggak bisa sukses gitu? Nah, itu yang pertama, nanti lu bisa jawab nih. Dan yang kedua, lah kalau semua numpuk di Jakarta, lah kan lawan lu kan juga makin banyak kompetitor lu. Nah gimana lu menyikapi ini? Sesimpel waktu itu aku mikir bahwa wah kayak aku mau kenalan sama ini nih. Gue datang ke Jakarta, misalnya aku mau kenal sama Agus Leo nih. Ya itu pilihan aku untuk kenal sama dia. Ya kebetulan dia di Jakarta. Misalnya aku mau kenal Agus Leo di Bandung, ya aku ke Bandung. Oh lu dari figur dulu berarti ya? Bisa, jadi aku sosok. Kenapa? Nah, ini insight menarik nih. Karena we have to listen to the people who are closest to our goals kan. Kayak kalau mau jadi dia kan otomatis harus cari tahu di balik layar dia nih siapa. Jangan sekedar sosial media doang kan, kayak bayar depan, coba kerja sama dia, berpartner sama dia. Mungkin kalau emang yang ditampilin di sosial media nggak sesuai, itu ya jangan dilanjutin. Tapi kalau wah ini kayak aku mau kayak dia nih, aku nih mau jadi sosok kayak dia ya kerja. Gue jadi ingat kisah yang burung itu pasti akan terbang dengan sejenisnya gitu kan. Nggak mungkin burung terbang sama macan, sama kanguru gitu, kayak nggak mungkin ya. Pasti kan dia emang burungnya juga bareng-bareng segala macamnya. Atau mungkin kisah yang sering kita dengar juga kan, kalau lo main sama orang yang doain atau profesinya pandai besi, lo akan dapat baunya gitu ya. Tapi kalau main sama dia penjual parfum, lo pasti akan dapat wanginya. Minimal dari ceritanya, dari nyobainnya, sampai belinya atau bahkan dikasihnya. Ya kan kayak gitu-gitu kan seirama tuh. Berarti lu karena ngejar, siapa sih orang itu, maksudnya Agus Leo Halim? Ada Agus Leo dan teman-teman lainnya. Oh, gue pikir dari Riansa. Jadi gini, dari Riansa masuk juga. Nomor teman-teman lainnya dari Riansa masih ada. Jijik banget gue ya. Iya. Jadi figurnya menarik ya, karena biasa orang rata-rata kenapa lo ke Jakarta? Oh, karena ladangnya hijau. Karena orientasinya uang di sana gitu. Tapi ternyata sosok ya. Kalau ke Bandung berarti ke Bandung. Lah kalau dia ada di Papua, lu akan ke Papua? Mikir 2 kali sih.
Enggak, maksudnya konteksnya itu berarti kita udah tahu nih, atau kita mau bertaruh usia 20-an gitu mau kemana gitu. Umur berapa? Di cerita sekarang 27. Oke. Terus kenapa? Di buku ini aku cerita, dan di buku kedua aku di Generasi Ekspektasi aku cerita kalau selama 20-an ya coba apa aja Bil. Enggak ada ruginya, coba apa aja Bil. Karena kan mentar 30-an, 40-an sampai 60-an, mungkin 70-an kalau masih hidup ya itu kan jadi memori yang seru ya untuk diingat ya. Jangan fase kayak 20-an tuh kejar sukses enggak akan manis nantinya. Aku lebih seneng bahwa di sini pahit-pahit dulu gitu. Pahit oh nih coba bikin podcast dah gitu. Coba bikin buku lah gitu. Coba bikin IP lah gitu. Ntar ada fase di mana kayak oh iya, itu sudah coba ya. Alhamdulillah hari ini aku udah 31 tahun misalnya. Udah coba ya, enggak apa-apa deh gagal gitu. Sekarang lu usia berapa? 27. Pas banget loh. Ini gue nggak ngarang-ngarang ya. Kenapa? Pas lu tadi bilang bahwa coba apa aja, harus berani ngambil keputusan apa segala macam ya. Lu terserah lah. Lu mau denger orang tua ngomong apa enggak terserah deh. Tapi ini gue udah ngerasain. Gue dulu sempet ya mungkin bahasa kasarnya dibego-begoin sama teman-teman seperjuangan. Nggak semua, tapi beberapa atau bahkan sebagiannya oleh penyiar radio. Karena di tepat umur 27 tahun gue gantung mic. Nah, bayangin 27 tahun yang di saat yang lainnya tuh udah masih umur 30, 40 tahun, itu mereka masih pada siaran radio. Tapi gue 27 tahun gue gantung mic. Kalau pemain bola 27 tahun gantung sepatu, pensiun. Terlalu dini gak? Terlalu dini. Nah itu gue pensiun dini itu. Dulu gue diledekin sama penyiar-penyiar yang lainnya. Nggak semua ya. Ngapain sih lu 27 tahun gantung mic? Terlepas dari mungkin radionya tutup misalnya, ya mereka siaran lagi gitu. Cari radio lain gitu misalnya. Kalaupun misalnya kondisinya radio bangkrut gitu. Gue enggak, tapi yang gue pelajarin adalah gue ke belakang layar. Karena gue set di umur 30 genap, gue harus punya media sendiri. Makanya gue harus ke belakang layar. Nah itu tadi gue bilang kan, putusan-putusan itu kan harus ya lu mumpung umur lu segini lu ayo dah, hantem aja dah. Connecting the dots tadi yang bikin kita nih jadi wah ini Derry nih. Mungkin orang bakal kenal Derry. Jadi aku pernah share juga di podcast waktu itu aku bilang kayak gini. Kadang orang itu siapapun yang orang kita kenal, mungkin ada let's say 100.000 orang kenal Derry Ansyah. Mereka tuh melihat seorang Derry Ansyah dari perspektif yang berbeda. Ada yang lihat Derry Ansyah dari wah teman SMP gua nih. Ada yang mungkin teman SMA. Ada yang pernah Derry Ansyah minta tolong untuk bikin AC di rumahnya, tukang AC gitu. Iya. Intinya semua orang itu pasti punya perspektif terhadap Derry. Ada juga orang yang lihat pas Derry sukses nih, wah Derry sukses minta foto dong segala macam. Nah kayak gitu hidup. Jadi menurut aku tuh kalau di sekarang kalau mau melihat bahwa aku pengen dikenal sama orang sukses ya, entah ada momennya, mungkin ada timingnya sendiri. Tapi sekarang mau dikenal sebagai podcaster kayak, mau dikenal bikin IP kayak segala macam, menurut aku coba apa aja nih. Even kalau dicari get kontak ada yang masih save nomor Bilal tuh. Bilal Taiti, karena dulu pernah sempat jual Taiti juga pas Covid gitu ya. Umur berapa? 22. Oh iya. Pas Covid, awal Covid. Iya 5 tahun lalu ya. Pokoknya Bilal perumahan juga pas kemarin nggak ada kerjaan pas Covid kan bingung cari kerja apa, kerja sama teman, kerja di perumahan kayak selling rumah gitu-gitu. Oh sales. Ya jadi intinya kayak gitu kehidupan. Jadi kita bakal dikenal dari perspektif berbeda. Bahkan kalau kita sukses juga teman SMP malah jadi mah teman SMP gue dulu orang kocak gitu. Jadi aku selalu pakai perspektif itu. Jadi jangan memaksa bahwa kita nih harus di level top terus di mata orang. Pasti orang tua kita ngelihat kita juga anak kecil kan. Iya. Tapi bukannya ada juga yang berpikir bahwa lu tuh nggak boleh jadi generalis, lu harus jadi spesialis atau spesifik. Ya. Harus kerucut. Kalau di istilah gua kan positioningnya jelas, lu mau dikenal sebagai apa. Karena kan ngebangun diri atau self improvement itu dilakukan dengan cara fokus dan berkali-kali atau konsistensi. Kayak anak kecil di sekolah ada yang teman SD kita ada yang termalas, terpandai, ternakal, terganteng, tercantik. Pertanyaan gua, tadi berapa orang? 1. Iya kan? Ya cuma itu yang dikenal. Kalau enggak mungkin dia disebut sebagai termalas, ternakal atau guru terkiller. Pasti 1. Nah maksud gua itu gimana menyikapinya? Sementara lu harus cobain semuanya. Gimana caranya mencuat ke permukaan? Nggak tahu versi lu gimana? Kalau kata Naval Rafikan kan dibilang kalau spesialisasi atau satu kemampuan cuma ada di serangga. Serangga doang yang satu kerjaan kayak bawa makanan gitu doang. Oke. Oh ini asik nih, ini insight baru nih. Terus? Tapi kan kita sebagai manusia tuh
pasti udah coba berbagai hal gitu. Mungkin kalau ditanya Bang Deddy dulu selain penyiar radio pernah jadi apa aja? Oh ya apa aja. Iya. Oh maksud lu nyobanya kan, bukan begitu lu dan nemuin jati diri dan peluang, terus lu mau nyari peluang-peluang baru lagi sebelum dikerucutin. Maksud lu nyobanya? Nyobanya. Oke, setuju gue. Lu harus pede, karena orang sekarang gengsi. Orang mau, mungkin anak teman-teman Gen Z ya yang lulusan kayak aku itu, kuliahnya tuh rata-rata harus mutlak ke impian atau pekerjaan sesuai passion gitu. Jadi nggak mau coba hal lain dulu. Kayak aku dulu pas lulus itu, walaupun saya S1 hubungan internasional, aku coba jualan minuman kayak tadi, aku sales rumah segala macam. Aku coba apa aja dalam konteks bahwa aku butuh pemasukan nih untuk membiayai goals aku tadi. Gitu. Misalnya goalsnya oke, pengen bikin media, atau mungkin kedepannya berharap bisa bikin podcast. Gitu. Tapi itu butuh waktu dan butuh tenaga dan butuh modal. Dan itu harus disacrifice. Bahkan setelah aku lulus tadi, jadi kayak orang tua aku malah meragukan, kenapa nggak lanjut yang jelas saja PNS ya, bahasa simpelnya. Tapi ya memutuskan tuh, ya udah mak, kayak percaya sama Bilal, kasih waktu lah 2-3 tahun gitu-gitulah. Itu omongan kapan? Waktu masih lulus. Sekarang berarti udah percaya dong ibu? Gak tahu ya, belum nanya deh. Okay. Tapi intinya nggak pernah, intinya jangan bikin mereka ribet atau repot gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin self improvement lagi gitu ya. Berangkat dari berita ini kan, ekspektasi orang tua dan biaya adalah tantangan Gen Z dan milenial sebelum menikah. Waduh. Nah, maksud gua kan, ya udah tau lah orang tua nikah tuh nggak jauh-jauh lah ya. Nanti baru nikah udah kapan mau punya anak. Baru mau punya anak itu kan di rumah mulu, nggak kerja pulang malam, keluyuran mulu, lah kan kerja. Serba salah nih. Apalagi di kondisi Gen Z sama sekarang gitu ya, generasi sandwich apa segala macam. Iya benar-benar. Lu punya gak sih kayak cara praktisnya gitu? Gue mau how to-nya sekarang terkait self improvement, kreatif. Karena memang gue manggil lu kan karena lu bisa ngelola akun-akun sosial media yang notabene-nya kan butuh kreativitas juga di situ ya. Sebenarnya kalau di zaman sekarang, oke lah langsung sebut aja to the point. Misalnya afiliator atau produk digital. Tapi nyatanya mereka juga susah juga jualan produk digital. Banyak gue temuin di akun-akun gitu loh. Kayak, bang sebenarnya gimana sih bang angle-nya bang? Bang sebenarnya gimana sih bang mulainya bang? Gue pengen nih link.id produk digital kayaknya oke nih bang. Jadi lu punya ada step by step versi Bilal? Oke. Aku pernah nulis di buku yang kedua aku, di opening aku bakal nulis, jangan biarkan bisingnya ekspektasi orang lain membunuh kamu punya ambisi, potensi, dan aspirasi. Terus selanjutnya aku bilang bahwa orang tua kita penting, guru kita penting, keluarga kita penting, tapi yang lebih penting yaitu suara hati kita sendiri. Itu intinya semua hal yang itu ya benar, percaya hal yang orang bilang tentang wah harus gini nih, kamu maunya gini nih. Ya positif kan. Tujuan mereka tuh supaya kita lebih baik. Mereka tuh ingin kita kayak enggak hancur-hancuran lah di usia 20-an mungkin. Tapi kadang itu justru jadi burden atau beban ke pundak kita, yang kebanyakan ekspektasi malah bikin kita lemah mental ya. Terus ketemu orang juga nggak pede segala macam. Karena aku pernah di fase kayak mikirin kayak gitu juga apa kata orang lain-lainnya. Sesimpel menurut aku itu kayak mungkin kalau teman-teman di kampung ya nggak, alasan paling simpel ya nggak apa-apa ngerantau. Karena itu cara paling apa ya, kalau mungkin teman-teman yang nonton di sini yang mungkin di daerah atau di kampung ya, yang dekat sama keluarga dan teman-teman kecilnya, sesimpel itu kayak healingnya kamu. Jadi healing kamu bukan liburan. Healing kamu itu mencoba ke tempat yang baru dengan tantangan yang baru. Dengan modal yang aku bilang tadi, nggak cuma uang, kalau bisa skills. Jangan sekedar kayak sekarang kayaknya kalau fase bawa ijazah doang atau tanpa juga kenalan orang dalam dan lain juga nggak mungkin kan, atau kecil kemungkinan untuk dapat kerja. Mungkin kalau dapat pun kerjaan yang mungkin kurang menarik lah, atau gajinya kecil tapi kerjaannya parah gitu ya. Ya itu biasanya kayak gitu, ada teman-teman cerita kayak gitu. Oke. Nah tapi dalam konteks kayak tadi misalnya, oke, aku Bill mau bikin digital produk nih, atau aku mau ngonten aja selagi aku nggak ada kerjaan dan segala macam. Menurut aku simple sih. Kita ada share juga di ruang kreatif ya. Kita share gimana caranya kalau mau bikin konten atau memulai sesuatu itu mulai dari sisi organik, dan organik itu kalau bisa personal journey. Misalnya waktu itu follower bilang masih 4.000. Setiap pagi itu kan Bill suka lari pagi ya. Itu bilang konten aja setiap pagi lari pagi, terus ceritain ke teman-teman gimana caranya bangun pagi dan konsisten lari pagi. Itu gak ada yang nonton awalnya. Oke. Akhirnya belajar di ruang kreatif, kita bedah segala macam.
Kita bikin hooknya, kita bikin ternyata orang harus relate nih, kita kasih quote dan lain-lain. Contoh gimana? Misalnya 5 tips simple buat kalian yang suka mageran untuk lari pagi gitu. Terus kasih yang pertama, kalau bisa bangun jam 5 itu soal subuh gitu-gitu. Oh iya, spesifik banget ya. Ya 5 tips simple. Atau gini, aku tahu kalian hari ini marah-marah ke diri sendiri karena kemarin janjinya mau lari hari ini. But yesterday you said tomorrow, itu diulang-ulang terus gitu. Jadi orang kayak ketampar gitu. Oh, I see. Ya. Atau yang kemarin sempat viral waktu awal banget aku bilang 4 penyakit yang akan dialami oleh semua anak 20-an. Kan orang mikir 4 penyakit apaan nih itu ya. Kayak frighten gitu, orang takut ya. Padahal 4 penyakitnya yaitu mager, ngeluh di pagi hari. Intinya semua penyakit simple-simple gitu. Dan itu ternyata ada jutaan orang yang ngerasain hal yang sama. Oke. Jadi kalau mau personal journey teman-teman, ini nggak ngomongin personal branding tapi aku ngomongin personal journey yang simple dulu. Itu mungkin problem kalian hari ini itu dialami oleh jutaan orang di luar sana. Sesimpel kita mulai identify itu karena problem pribadi aku sendiri. Dulu mungkin kalau mau belajar kayak online kelas segala macam kan mahal ya, kayak 400.000, 500.000. Akhirnya kita bikin Edutify yang range-nya tuh 100 ribuan, terus bisa diakses selamanya gitu-gitu. Dan bisa di-affiliate juga gitu. Ya. Oh dahsyat ya, baru simpel aja tadi bener-bener gue percaya sih bahwa yang namanya hook atau atensi pertama, impresi pertama itu menentukan konten lo kan. Sangat. Makanya ketika lo bilang ini ada 4 trik atau 4 tips buat lo yang saat ini masih rebahan di kasur, saat ini masih mageran, saat ini masih luntang-lantung nyari kerjaan, saat ini masih ditolak mulu sama perusahaan, kayak gitu-gitu kan langsung nancep ya. Iya. Dia akan stay di situ ketimbang ngawang ya. Iya, benar. Ini ilmu-ilmu begitu sebenarnya bisa lo dapetin teman-teman. Jadi Bilal ada satu buka peluang buat teman-teman bagi yang mau. Kalau lo nggak mau berkembang juga nggak apa-apa. Iya. Yaitu namanya ruang berkelas. Ruang kreatif. Ruang kreatif. Kenapa jadi ruang berkelas ya? Kalau Suara berkelas. Suara berkelas. Kenapa gue jadi kebolak-balik ya? Suara berkelas bisa dibuka juga deh Tiara coba. Nah, ruang kreatif. Nah, lu bisa pelajarin semua trik-trik gimana caranya lu tumbuh, akun sosial media lu juga berkembang. Ya, gue udah taruh di bawah tuh teman-teman. Linknya ada di bawah ya. Gue taruh ya bro ya. Biar teman-teman juga banyak dapat insight gitu di sini nih. Nah, ini dia nih detailnya. Ya ini bisa diklik aja. Ya, udah kita bantu di sana. Lu tinggal tampilannya kayak seperti ini nih. Nah, jadi solusi bagi kamu yang serius ingin bangun personal brand, ya kan? Bisa lebih berkembang apa segala macamnya, lebih cepat, plus tahan lama di industri kreatif. Selama 1 bulan penuh kamu akan belajar langsung materi studi kasus dari praktisi yang udah 7 tahun lebih di industri ini. Keren. Udah berapa membernya? Per hari ini udah sekitar 1.000 alumni. 1.000 alumni. Udah 14 batch. Sekarang opening ke batch ke 15. Itu lo pakai ads apa nggak sih? Kalau yang pada tahu semuanya gitu. Kalau yang ini ada ads-nya. Tapi kalau ditanya 20 IP cuma Edutify doang yang ada ads. Oh, tapi kita tetap bikin organic content. Organic content wajib ya, nggak cuma bergantung pada ads. Oke, itu diajarin semua di dalam. Kalau ads itu cuma bagian kecil dan kita ada lifetime access-nya untuk nonton. Jadi nggak cuma kita, antara ada Pak Rian juga yang bawain. Ya. Itu ada lifetime access-nya. Oke, kalau untuk yang lainnya, materi apa yang didapat di ruang kreatif? Itu ada 12 modul, ntar ada Bila dan Agus Leo Halim. Berdua ya? Iya. Wah mantep, udah 1.000 lah alumninya guys. Mana testimoninya? Di bawah tuh. Mana coba? Bawah lagi. Wah ini nih. Ini yang kemarin yang seru banget sih. Dia dari nol di ruang kreatif dalam sebulan 40.000. Tukang sampah loh. Tukang sampah bisa diundang Dr. Richard Lee. Iya, dia cerita kayak, Mas Bilal, alhamdulillah konten saya ada yang tembus 3 juta views di IG gitu-gitu. Tapi dia emang bener-bener baru sebulan. Kita sorry for saying, waktu itu kontennya itu emang sampah dan misalnya bukan sampah, tapi emang lagi bahas sampah. Sampah ini kan? Iya, sampah-sampah rumah itu. Iya. Tapi secara engagement dan lain juga kurang, dan secara taste dan warna juga kurang menarik. Ya udah kita perbaikin. Ada nggak contoh kontennya? Soalnya dia bilang begini, ya alhamdulillah konten saya ada yang tembus 3 juta views. Saya juga diundang sama Dr. Richard Lee gara-gara konten tentang sampah saya viral. Wah keren. Tuh Mas Bilal barangkali jika ada waktu next time saya ke Jakarta, pengen ketemu Mas Bilal. Ngopi sambil ngobrol. Nah, lu juga jadi kesebut tuh. Gara-gara lu ngerti cara bangun personal brand, ya kan, konten kreatif, kesebut dikasih solusi, lu gue sebut juga. Siapa tadi namanya? Tukang sampah apa ya? Tukang sampah milenial. Tukang sampah milenial.
Wah keren bro. Ah, ini dia. Siapa namanya? Samil. Bukan, bentar. Sampah mikir. milenial. Oh, enggak gitu ya. Ya, pokoknya Aku lupa. coba, ini kontennya. Yang lo bilang, yang lo ajarin ke dia Oke, yang di paling bawah. konten ruang kreatif ini, ya biar teman-teman juga langsung buru-buru cek aja. Buruan ya teman-teman, ya takutnya linknya udah expired loh. Ini kita sematkan di bawah tuh. Coba, yang tadinya yang lo lihat sebelum gabung. Ya, paling Gue mau bawah lihat potensi lu bisa bikin konten tuh viral tuh gimana bro? Biar teman-teman juga belajar di ruang kreatif. Bawa lagi. Nah, ini dari nol dia belum ruang kreatif nih. Oh iya bro. Apa nggak jelas kan? Iya benar. Terus coba yang lain misalnya. Mungkin kita berdua nih kan memang udah kebayang pelaku ya. konten ya, makanya konten kreator ya. Nih, Dengan tanpa mengurangi rasa hormat ya, susah bro kalau kayak gitu. Ini apa nih? Nggak paham kan? Untuk lagi gini dong. Oh iya benar. Coba balik ke top 10 yang. Satu lagi deh biar objektif. Okay. Mana ini random aja nih. Ini apa nih? Gini kayak tur sekolah gitu kan. Iya. Tahu. Udah pasti di skip lah kalau begini ya, bener ya. Coba paling atas misalnya. Mana yang pertama kalinya berubah? Yang pertama berubah bawah. Yang udah ada mulai. Mana yang udah view-nya tembus yang dia bilang katanya 3 sampai 4 juta. Ini benar nih. Ini hasil 7 tahun nih. Hasil 7 tahun jadi tukang sampah. Bareng. Aku bilang jadi, iya. Teman-teman gue diem. Gue bukan karena lu ya. Gue diem kalau ketemu FYP begini tadi depan deh. Langsung diem ya? Iyalah. Beda bro langsung. Coba yang lu kasih tau gimana? Aku bilang bahwa before after itu bagus banget di industri kreatif. Jadi orang mau lihat seseorang yang berat badannya mungkin 180 kilo proses ke 70 kilo. Iya. Itu pasti orang nonton. Iya. Sampah juga gitu. Jadi dari dia nobody ke dia seseorang yang luar biasa sampai sebesar ini, itu orang mau lihat proses sampah itu. Kenapa nggak share itu bang? Kenapa nggak share itu aku bilang? Akhirnya dia share. Nah ini 2018 hasil 7 tahun jadi tukang sampah. Sell the result. Itu viral sih. Gila keren. Iya before after orang pengen tahu tuh manusia banget tuh, pengen tahu prosesnya. Iya kan makanya kalau aku nggak resign mungkin aku nggak tahu bakal kayak begini. Nah, lu nungguin kan? Benar. Kan sering gue berkali-kali ngomong begitu kan. Iya. Sering dikira mertua suka ngabisin duit suami. Iya. Padahal aku cuma ngelakuin kayak begini misalnya. Iya. Dari maaf ya dari jelek tiba-tiba jadi cantik. Benar. Kan dia pengen tahu kan. Iya. Kenapa sih? Tapi ada juga orang yang jadi konten komedi misalnya kayak pasti mantanku nyesel lihat perubahan aku gitu. Yeah. Pas dilihat malah makin hancur. Iya tahu. Tapi kan at least viral ya. Karena lu pengen tahu hasil, sell the result. Benar, sell the result tadi. Terus abis itu lu storytellingin gitu ya. Jadi kayak prosesnya dicerita. Tolong diceritain kayak gitu segala macam dan luar biasa. Ini orangnya nih. Wah. Jadi pas ke lu footage-nya dia udah ada, cuma nggak tahu cara ngolahnya. Dia nggak tahu cara ngelolanya dan sorry for saying aku bilang kalau misalnya kamera atau iPhone misalnya, terus dia bilang tapi Android nggak apa-apa Android, aku bilang asalkan jelas hooknya apa, penulisannya tuh nggak kepanjangan, nggak full di videonya loh. Kalau emang mau full ya di caption. Oke. Hasil 7 tahun jadi tukang sampah. Iya. Jadi lo pengen tahu prosesnya, pengen tahu hasilnya kayak begini kok bisa? Kan muncul pertanyaan kan? Yeah. Kasih tahun di atasnya, di bawahnya kasih tahun ya. Waduh. Even di Edutify juga, coba bisa cek ke Edutify misalnya. Ini kita bedah contoh hook ya viral ya. Nah, ini kan kayak simpel aja 6 episode podcast favorit Mimi yang bantu kamu biasa aja. Coba dibandingkan sama yang bawah lagi. Ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Nih 6 solusi untuk dapat penghasilan tanpa berharap loker. Nah, langsung ada isinya apa gitu. Ya iyalah, pasti mau ke kanan lah, ngeklik lah, nge-swipe lah, nge-slide lah, apalah. Ya. Ini kalau orang mau tap in juga bisa-bisa aja kan di sini. Gitu. Oh, nanti ujung-ujungnya cara monetisasinya bahwa ada brand masuk ke sini. Ya, bisa aja. Ujung-ujungnya ke sini rupanya. Ujung-ujungnya iya, lah ada muka gue ya. Oh iya. Iya. Wah, ini viral kemarin dibuka sama Ibu Amen Ekonomi Kreatif juga tuh. Keren, mantap. Alright, termasuk sekarang eranya otomatisasi engage reply comment ya. Platform yang bernama ManyChat ya. Lu juga optimasi itu? Kita coba. Edutify selalu komen untuk diarahin ke produk digitalnya gitu. Oh iya, lu ngajarin juga di ruang kreatif. Itu lebih tepatnya Ko Agus Leo yang pinter. Dia ngomongin itu di ruang kreatif. Jadi gimana materinya? Itu rekaman video? Enggak, itu live Zoom. Live Zoom? Wow. Live Zoom, ketemu langsung di Zoom. Sama satu ada sisi offline-nya juga. Dan nanti dapat lifetime access recording-nya bagi teman-teman yang lagi nggak sempat untuk live Zoom.
Oke, menarik. Tiap bulan lu live Zoom. Jadi ruang kreatif tuh tiap sebulan sekali atau seminggu lebih sekali? tepatnya enggak. Satu bulan ada, selang istirahat sebulan lagi. Jadi kayak setahun bisa 5 sampai 6 kali. Sekarang lagi buka nih. Buka untuk nanti Mei. Untuk Mei. Jadi makanya teman-teman cek aja link di bawah itu ya. Menurut Harus. lu gimana untuk produk digital ini juga gue penasaran nih. Ini Yeah, mewakili teman-teman yang pada bingung pada nanya. Boleh nggak lu kasih jabaran mana yang potensinya juga tinggi apa enggak gitu ya? Lu bisa open aja di sini. Ketika mereka pengen coba menjadi peruntungannya di dunia produk digital. Misalnya kemampuan yang lu punya apa dituang. Contoh, apakah e-book, apakah video rekaman, apakah Zoom, apakah kopdar, offline, online. Pokoknya simpelnya lah gimana caranya lu bantuin penonton gue punya cuan banyak aja. Tapi nggak mau repot. Sesimpel kayak gue bilang tadi, berangkat dari seseorang itu sebenarnya punya personal journey yang menarik. Yang mungkin dia udah melawan atau menghadapi problem atau obstacle. Dan orang lain juga mau tahu solusinya dia apa. Makanya dikasih solusi. Oke. Nah, tapi ini dibikin e-book, versi e-booknya. Nggak cuma bikin konten. Jadi misalnya kayak tadi, aku pernah bikin juga e-book yang ngebahas tentang solusi aku bisa konsisten untuk lari pagi. Nggak setiap hari, tapi minimal seminggu 5 kali. Itu kan orang penasaran, kok bisa sih Bill segala macam. Bikin e-book. Tapi nggak ada yang menarik Bill, nggak ada yang tertarik sama e-book aku. Bikin konten organik. Kemudian orang yang relate sama kamu, yang kemudian, oh kayak aku lagi di problem ini deh. Sama kayak si Bilal nih segala macam. Dia bakal follow, atau sesimpel dia bakal berkunjung ke landing page-nya kamu. Dia beli. Nggak harus sekali kamu share langsung dibeli. Bisa jadi dia ketika dia terkonteskan dan butuh, dan dia lagi di problem itu sekarang, itu pasti dia beli. Jadi orang mikir, wah aku mau affiliate atau mau jual ibu aku segala macam. Tapi dia lupa bahwa konten organik itu sepenting itu. Kenapa nggak mulai dari pain point? Karena problemnya teman-teman yang mungkin di ruang kreatif atau teman-teman di tim aku selalu bilang, tapi Kak Bilal kita kan nggak expert untuk bikin ebook. Nggak harus expert menurut aku. Justru aku mau beli ebook dari seseorang yang dia nggak expert, tapi dia dari low points nih, dari titik terendahnya itu bisa at least melangkah ke titik yang lebih baik, bukan titik tertinggi bahkan, langkah lebih baik. Kayak misalnya gini, ada orang yang mungkin followernya baru 500 nih, 500 doang ya. Terus ada orang yang jual ebook cara dapetin 10.000 followers pertama. Aku yakin pasti ada yang beli. Kan untuk 10.000 followers itu nggak gampang dari 500. Daripada langsung 100.000 followers. 500 ke 100.000 kan gap yang jauh. Orang biasanya lebih beli yang relate. Iya, jadi aku sampai ada temanku yang kemarin yang dia cuma bikin konten. Dia bikin kontennya cuma kayak gimana dia suka masak itu kayak masakan sehat. Dia bikin ebook. Ebooknya apa? Dia bikin ebook kayak gimana dia bisa pakai uang 50.000 untuk bikin bekal sehat untuk dia dan adiknya, anak kosan. Tajam banget ya, sampai ada nyebut nominal uang ya. Iya. Langsung daerahnya begitu ya. Langsung ada yang beli, anak kosan yang beli. Wah, iya. User generated content. Kalau versi gue marketing 3.0 karena menyasar kepada representatif apa yang dirasakan. Ini gue banget nih. Iya benar. Jadi bukan langsung jualan tiba-tiba makanan ini enak loh. Iya, gue nggak peduli gitu loh. Tapi ketika lo bilang dengan duit 50.000 anak-anak kosan bisa bertahan hidup nih. Iya. Dalam waktu 24 jam misalnya. Sebenarnya kalau konten kamu ada yang viral ngomongin tentang itu atau hook kamu menarik, sebenarnya bisa dipindahin ke ebook kan. Iya. Misalnya kayak teman-teman yang di sini susah untuk atur waktu selama bulan Ramadan. Bikin tuh habit template. Gimana caranya atur waktu dari pagi itu, misalnya kayak mungkin pemanasan, terus nanti jam kerja, setelah jam kerja nanti takjil atau masak segala macam. Itu orang butuh sebenarnya. Kan pakai AI juga bisa. ChatGPT. Itu gimana ya? Ini kayak biasanya serangan-serangan datang dari sini gitu. Produk digital, ya Allah, lu cuma bikin orang yang bikin produknya kaya raya, lu nya mah dibohongin. Itu mah di AI banyak, ini mah di YouTube juga banyak. Itu gimana, Bro? Atau sesimpel gini deh, misalnya dari kasih solusi bikin ebook diinvest oleh Deddy Corbuzier. Sama Bilal bikin caranya ebook diinvest oleh Deddy Corbuzier. Orang beli yang mana? Ya kan emang provennya ya kan kita invest. Iya intinya. Iya. Personal journey itu berangkat juga dari personal branding kan. Makanya kalau kalian ngerasa bahwa nggak expert dan apapun itu, ya bisa ceritain pain point-nya kalian atau apapun keresahan kalian yang dimana sebenarnya keresahan itu
ada jalan keluarnya, atau at least nggak ada jalan keluarnya, atau belum ada jalan keluarnya, aku bisa menghadapi ini dan gimana aku bisa punya toleransi terhadap ini, itu pasti ada aja yang beli. Oke. Iya ya. Kalau sekarang dibalik nyemangatin ke mereka gimana? Mereka misalnya pengusaha, punya uang, pengen nge-hire kayak tim-tim barusan gini, atau mungkin karyawannya sekarang nih, pengen disekolahin di ruang kreatif misalnya. Sebenarnya profesi yang kayak lu gini namanya apa sih, bro? Aku biasanya sebutin aku kayak kreatif strategis atau kreatif director. Pokoknya apapun yang berbentuk kreatif. Kalau ditanya kan apa yang aku jalani setiap hari ini ya berbentuk mikir-mikir terus, kreativitas terus ya, kayak oke, mungkin podcast, kreativitas. Kita mikirin hook juga kan. Kita mikirin hook apa yang bagus nih, topik apa yang bagus nih, kreativitas. Bikin konten-konten di IP juga, IP pribadi, konten pribadi, semuanya juga kreativitas. Suka nulis juga, suka nulis jurnal, kreativitas. Oke, jadi bukan copywriter kalau untuk nemuin hook. Banyak orang salah kaprah nih. Mungkin ada sebagian, tapi kalau ditanya aku sebenarnya punya kemampuan copywriting juga, tapi tidak lebih baik dibandingkan orang-orang yang lebih bagus ya. Tapi kalau ditanya basicnya sebenarnya kreativitas lah. Creative guy. Oke. Iya, karena pasti dia menyangkup semua ya, landing page juga dipikirin. Benar. Funnelingnya juga dipikirin. Benar. Gimana caranya mereka mau ngeklik gitu kan? Uang kosan dipikirin juga. Uang kosan juga. Iya. Editify lo bisa lihat ya, Instagramnya di Editify. Nah, cek aja di situ dan ada banyak lah sebenarnya sih. Iya, banyak kelas juga yang keren. Banyak di dalamnya ya. Ada yang isi siapa aja? Ini yang udah pernah tuh ada Natasha, ada yang Canva juga, Titi. Ada Kadafi pernah kesini kan, yang ngomongin branding tuh anak 20-an. Oh iya. Kadafi. Terus ada ini Bang Enhar, Bang Nurdin. Oh iya, NR House. Ada Parian juga, ada beberapa teman-teman AI juga, ada Anjas kemarin. Mereka mentor-mentor ya? Mereka pernah ngisi di Editify. Jadi ini tuh adalah recording yang mereka bisa akses kapanpun. Seumur hidup. Mungkin next Mbak Dery gitu ya, jadi ngomongin marketing gitu-gitu. Siap. Wah, seru juga ya. Dan lain sebagainya. Dan masih banyak 20 IP yang lainnya apa segala macamnya. Ya, studi kasusnya di sana. Nah, oke. Sebenarnya simpelnya gini, kalau lo memang misalnya pengen lebih dalam, yang pertama kan yang harus lo ketuk pintu langit, bro. Jadi ikhtiarnya betul yang tadi kita bahas ikhtiar. Tapi kalau bisa sebenarnya kalau lo mau sih, karena gue juga udah merasakan gitu ya, pikiran kebuka gitu kan. Mungkin wawasan terbuka, semua dibantukan. Itu ternyata ketika kita berdoa di tanah suci, bro. Wah. Gimana? Itu lebih mantap, itu lebih berasa. Cobain aja deh. Jadi misalnya lu udah belajar nih, udah tahu nih di ruang kreatif. Abis itu lu berangkat deh misalnya umroh atau haji. Haji terdekat nih, ayo monggo deh bareng sama gue nih, bareng sama Ustaz Zulkarnain Sunusi, bisa. Nah, apa segala macamnya. Abis itu lu doa di sana. Lu ikhtiar, ya Allah nih aku sedang ikhtiar nih, belajar di ruang kreatif, mudah-mudahan ini mudahkan untuk aku mencerna. Karena berapa banyak orang-orang udah belajar kelas-kelas online, tapi begitu udah mau mulai megang handphone, nih mulai dari mana ya? Kita tahu nih misalnya apa segala macamnya, boleh. Jadi kalau teman-teman misalnya mau haji bareng sama gue, sama Ustaz Zulkarnain Sunusi, kita berdoa bareng-bareng di sana untuk kesuksesan kita di tahun 2025, apa segala macamnya. Dan ini langsung undangannya, visanya visa undangan raja, bro. Wow. Pemerintah, bro. Wadaw. Jadi visa mujamalah, jadi langsung berangkat undangan dari pemerintah Saudi. Luar biasa. Biasanya itu 400 sampai 500 juta. Tapi karena Ustaz Zulkarnain ini, beliau punya relasi yang kuat dari pemerintahan Saudi, beliau juga punya usaha, perusahaan di Mekah, apa segala macamnya. Jadi 350 juta udah bisa bareng sama gue berangkat. Bilal bisa dapat diskon 20%. Insya Allah bisa. Okay, ayo, bismillah, bro. Amin. Wah, turun aja, bro. Tenang aja. Kalau yang join ruang kreatif ada 500 orang ya. Batch 15. Oh, gitu. Oh, dari situ ya. Iya, dari situ ya, nyambung ya. Gimana caranya untuk daftarnya? Haji bareng sama gue, dikasih umroh kita sama Ustaz Zulkarnain Sunusi. Cek aja informasi di bawah, lo tinggal klik cerot gitu. Nextnya berarti lo mau bikin apa lagi buat gebrakan? Sebenarnya gue gatel pengen buka, gue buka kali. Buka aja silakan, enggak apa-apa. Gue mau tahu apa aja sih dalam sini, sembari gue mau denger ini anak kreatif berpikir seperti apa sih. Openingnya kan untuk almarhum ya. Almarhum. Kenapa? Yang tadi ngajarin bahasa Inggris aku. Almarhum. Oh, dituang dalam buku ini. Iya, aku ceritain beliau. Dan banyak yang DM aku ketika mendengar cerita tentang Pak Nurdin Abdurrahman, itu kayak nangis, kayak wow. Dan itu nggak fake, nggak dibikin mitos. Itu kayak gitu beliau nge-treat bilang. Karena gini Bang Dery. Iya. Beliau udah meninggal 5 tahun yang lalu ya. Tapi kadang kalau malam bila tidur itu keingat terus. Padahal dia bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan kakek Bilal, bukan paman. Itu nggak tahu ya, feeling gitu ya.
Ya, lu sering membersamai beliau aja kali. Gak terlalu juga, tapi emang setiap momen yang bila-bisan sama beliau tuh kayak positif. Inspiring berarti. Iya. Makanya berarti lu dari dulu udah punya into tentang ini ya, improvement ya. dari kuliah sih. Dari kuliah ya. Oh, Masya Allah. Kata hati, sepeda, per bab ini lucu-lucu juga bro. Iya. Setiap bab ada cerita-cerita lucunya. Kopi susu, distraksi, ketua adalah teman. Ini dijual lagi gak sih? Masih ada di Gramedia, seluruh Indonesia juga masih ada. Ini quote-nya nih. Di halaman 218. Apa tuh? Sekali lagi aku ulangi, momen-momen sulit dalam hidup tidak datang untuk menghancurkan kita. Ia datang untuk memperkuat karakter kita. Bahaya nih. Bahaya nih. Ukti-ukti bisa kelepak-kelepak nih. Pada titik tertentu dalam hidup, kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi kepada kita. Dan hidup dikendalikan oleh takdir. Itu adalah kebohongan terbesar di dunia. Hah, maksudnya gimana? Itu kata-kata dari Paulo Coelho yang nulis di Alchemist. Dibilang bahwa lah kan hidup pakai ada takdir ya bro. Iya, dia udah takdir. Tapi orang mengatasnamakan kemalasan. Oh iya, itu gue setuju. Takdir gue gak mau deh. Itu tawakal yang salah itu. Setuju gue, setuju. Kalau bersandarnya adalah pada manusia misalnya, ya udahlah tuh dia juga udah berusaha keras tuh gitu-gitu. Kita terlahir miskin. Ya? Kita terlahir miskin ya nggak apa-apa lah. Kan ntar miskin juga. Itu. Tawakal yang salah nih ini. Cakep juga nih. Bisa di Gramedia deh. Gramedia di Shopee. Mau affiliate Shopee juga boleh. Oh, ada di Shopee-nya? Ada di semua e-commerce ada. Oh itu langsung aja klik aja linknya di Shopee di sini ya. Nanti bocorin terakhir dong. Yang ada partner gue bro. Oh iya, Suara Berkelas itu. Suara Berkelas tuh. Ini penonton kasih solusi mampir-mampir juga. Tapi aku mau bilang sesuatu ya. Jadi gini ya teman-teman. Karena dalam hidup ini kita ada fase ketika kita baru dari nol, kita diremehkan. Mungkin Bang Dery sama Bang Renat pernah cerita juga. Waktu itu kayak ketika ke solusi mungkin subscriber masih 10.000, 20.000, ngundang orang susah kan. Susah lah. Nah, waktu Suara Berkelas followernya belum 10.000, ini orang mau datang ke Suara Berkelas. Ya. Iya juga ya. Ada apa tuh ya? Karena orang bisa ngelihat potensi bukan dari numbers. Gue paham. Nih. Insya Allah gue yakin pasti lo nggak mungkin mikir tidak untuk join di ruang kreatif. Yakin gue. Insya Allah. Kenapa? Karena tadi ada kata-kata personal branding apa segala macam ya. Ya karena gue ngeliat mereka berdua. Kebayang kan? Iya. Agus, Leo Halim kan, founder dari Link.id. Dia bilang, bro ini ada satu media begini. Gue ngobrol sama siapa? Lo? Enggak, bukan. Ada namanya Bilal. Bilal ini begini. Gue pasti profiling dulu dong. Gue gak sembarangan loh. Berarti kan begitu gue profiling, kuat. Personal branding. Dari apa yang dia narasikan. Gue mau gitu loh. Maksudnya itu yang menjadi satu daya atau nilai. Yang akhirnya, nah ini sahabat gue, partner dikasih solusi, Reinhard Fuad juga kemarin sempat mampir nih. Ini kisahnya juga. Dia cuplikannya. Dia ini ya, kalau dirasa-rasa dia cerita mengenai dia memutuskan untuk berbisnis. Dia juga cerita di orang tua atau mertuanya. Spesifiknya sih lebih cerita tentang fase pahitnya ketika COVID ya. Ketika COVID kan semua orang tuh sepahit-pahit apa gitu ya. Dia cerita itu, bagus ceritanya. Lu mesti nonton deh. Ini aja udah berapa nih? Belum nyampe seminggu kayaknya nih. Udah 12.000. Baru sehari. Lah baru kemarin kan? 12.000 views. Lu mesti dengar ceritanya. Itu cikal bakal kasih solusi hadir. Karena kami bertiga lagi terpapar, bukan COVID-nya, tapi terpapar virus finansial yang mengganggu kita bertiga gitu ya. Gua, Renat sama Halid. Dan dia cerita juga clueless, nggak tahu dibawa kemana kan, nggak tahu harus ngapain gitu loh. Loh, kasih solusi juga awal-awal juga bingung itu mau diapain sebelum jadi media kayak begini. Lu mesti nonton deh. Renat cerita di Suara Berkelas yang memang ini media yang medianya tempat-tempat anak-anak yang ingin membangkitkan self improvement. Tapi ingat kan waktu itu masih 3.000 subscriber kan? Oh iya segitu. Dan berapa bulan lalu kan? Sekarang berapa ya? 142.000. Keren. Oh, apa gara-gara ada muka saya di bannernya Suara Berkelas kali ya? Bisa jadi. Oh iya itu ya, pakai topi biru ya. Godongan pakai topi. Iya benar juga ya. Nah, itu ada rumusnya juga. Kalau mau tahu lu belajar sama gue di bawah deh. Ada rumus ya. Oke, make sense. Simpel itu dong padahal ya. Nah, itu dia tuh. Keren. Nah, ini nih. Ada Ogut muda cuma sekali apa segala macamnya.
Terus kemarin juga baru achieve 1 juta viewers pertama. Oh yang iya? populer, yang ngomongin tentang diabetes tuh, asam lambung. Oh ya. Itu bisa diajak ke sini tuh, seru dokternya. Oh, Masya Allah. Ini siapa Kemal ya? Kemal ya. Bro, pokoknya gue pengen tolonglah bantu mereka-mereka semua dari sisi biar mereka kreatifnya lebih hidup. Bantu juga untuk produk digital juga jadi makin laris. Karena banyak orang punya potensi tapi mereka nggak tahu gimana caranya. Udah dituang ke ebook. Lu juga ngajari nggak susunan ebooknya seperti apa? Secara spesifik itu ada yang lain yang ngajari. Oke. Tapi ntar kita kasih akses ke mereka selamanya. Bisa ditotal kapanpun. Itu. Biar mereka juga ini nih. Cara bikin Canva juga, cara editing pakai CapCut cuma pakai HP 15 menit juga semua diajari. Karena gue tahu mereka punya potensi. Yes. Lu tahu ya curhat ke gue nih. Ini sebagai penutup ya obrolan. DM ke gue tuh hampir tiap hari cerita tentang ya mungkin dia udah tanda kutip udah resiko orang punya media gitu ya. Tempat pengaduannya luar biasa. Macem-macem. Minjem uang, pinjol tiap hari, bro. Yes. Tiap hari 10-100 orang ada kali tembus DM gue. Bang, gue pinjem duit. Gue kena pinjol. Gue bingung. Bang, tadi gue punya usaha ini. Tapi semenjak ini gue hancur. Bang, gue tadinya sempat buka cabang gerobakan mie ayam, 5 cabang, 5 gerobak. Tapi sekarang gue bingung lagi apa segala macamnya. Simpelnya gini deh. Dia pernah tembus 5 gerobak mie ayam. Bohong dong kalau mie ayamnya gak enak. Simpelnya gitu dong. Nah, ya tuang lah di produk digital, lu share, lu ceritain lah di e-booknya. Ya kan, nah itu yang mereka nggak punya potensi ke situ. Mungkin tahu cara nulisnya tapi nggak tahu cara masarinnya. Mungkin ngerti cara jualan dagangnya tapi gimana nih e-book tuh maksudnya gimana nih? Gue nggak paham nih tuh. Delegasi. Kita ada bahas juga tuh di modul ruang kreatif gimana cara ngedelegasi. Itu ya. Cakep deh. Langsung aja buruan deh, cek aja di bawah lu daftar deh. Itu ada kuotanya? Kuotanya spesifik sih selama ini kita membatasin cuma 60 peserta. Ya. Ngebatasin. Tapi kalau ada yang 1000 terus kayak maksa-maksa ya udah kita buka lah 100 100 aja deh. Iya. Ya pokoknya cek aja di bawah ya. Ada yang namanya apa tadi namanya? Suara Berkelas media lu. Suara Berkelas. Ruang Kreatif Podcast. Tapi ini sesimpel ini adalah podcast manifestasi. Jadi ngomongin manifestasi, kalian bisa bermimpi atau apapun itu. Tapi ini 2018 bila nonton podcast luar negeri namanya Rick Roll ya. Itu ya ya Allah kapan ya punya podcast sendiri gitu ya. Ngundang orang keren gitu. 2018 ketika kuliah di Jepang, itu ada CEO Toyota namanya Isao Yoshino. Itu CEO Toyota loh. Tapi dia ngajar ke kampus untuk dosen tamu. Terus bilang mikir, wah, Bapak ada waktu nggak 15 menit saya mau bikin video gitu. Ambil satu kamera, dia taruh di ujung, terus ngomong berdua, nggak ada yang lihat. Sampai sekarang masih ada videonya. Dan itu bentuk manifestasi. Kayak mungkin nggak ya 2020 nanti punya podcast. Dan nggak langsung terjadi. Jadi kadang ada fase kayak kita tuh kayak menyerah ya, nggak mungkin nggak ada harapan. Even pas ke Jakarta, bila kan datang ke Jakarta tuh sebenarnya nggak ada kerjaan. Jadi sambil kayak tadi misalnya mau ketemu siapa itu cari kerjaan. Pas di interview kerja ditanya sama orang pengen apa ke depannya segala. Pengen punya podcast, diketawain. Serius ini enggak bohong, ini enggak lebay. Emang diketawain kayak, podcast apaan gitu. Karena konteksnya podcast kan selama orang mikir yang entertainment yang ada komedi lawak-lawakan gitu ya. Ya dia bilang ya atau ngobrol ngalur ngidul gitu. Ya itu kayak dia bilang ya pengen punya podcast ya kayak mungkin kalau di Amerika tuh ada namanya Rick Roll gitu ya yang ngomongin tentang edukasi apapun lah kesehatan mental. Dan itu masih nggak berjalan ya. Tapi itu baru berjalan di 2023. Dan itu juga karena ketemu teman tadi. Tapi itu apapun teman-teman punya mimpi atau manifestasi atau apapun itu, aku percaya nggak semulus kayak oke, tahun depan. Ada fase yang kayak gini dulu kan. Jatuh banget, emang nggak ada harapan lagi pasti. Tapi percaya. Oke. Tutup dong dengan kalau orang-orang kreatif kan harus dipancing dengan kata-kata hari ini dong. Kayak kak game ya tiba-tiba. Jangan pantun tapi ya. Biar mereka semangat gimana? gitu loh. Tutupnya gimana? Biasanya iya, lu kasih kayak wejangan biar tiba-tiba langsung begitu mah. Oke, aku jadi anak kreatif gitu dong. Oke. Lu sulap kayak lu hipnotis kayak apa kayak. So, bagi siapapun yang menonton ini, aku cuma mau bilang bahwa ada 2 orang yang sedang melihat kamu sekarang. Yang pertama, anak kecil versi kamu yang 5 tahun. Yang kedua,
kakek-kakek versi kamu 70 tahun. Ya anak kecil melihat kamu, apakah kamu sesuai sama impian dia waktu kecil yang kamu lakuin hari ini. Yang kakek 70 tahun lihat kamu seolah dia ingin berterima kasih karena kamu gak menyerah di usia 20-an. Jadi siapapun kamu sekarang, coba lihat siapa anak kecil dulu, siapa kakek yang nanti akan berterima kasih ke kerja keras kamu sekarang. Wow! Ya, kebayang gak? Keren, ini motivasi hidup. Karena kan orang lihat masa lalu masa depan ya. Iya ya. Orang gak ngeliat bahwa masa depan nanti kita berterima kasih gak? Gua 20-an, 30-an dulu bikin podcast kasih solusi. Gua diajak sama pemerintah ini. Tapi kan at least itu sesuatu yang enak dikenang ketika masa tua. Iya benar ya. Kita nggak cuma ada masa lalu sama masa depan. Orang lain nggak peduli masa bodoh, elunya. Ya kan, gas terus, mantap. Thank you Bella. Thank you Bang Dery. Sama-sama. Sehat terus. Kita kasih solusi.